Good morning everybody, how are you today? Pagi ini kita masuk lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Jadi kita materinya sekarang, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Jadi kita masih lanjutan pembelajaran kita yang sebelumnya. Oke, perhatikan ya. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita bahas dalam pembelajaran kita sebelumnya. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kita bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Oke, kita lihat ya. Jadi potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Jadi negara anggota ASEAN seperti dalam pembelajaran kita sebelumnya terdiri dari 10 negara. Jadi masing-masing nanti anggota ASEAN akan kita baca bagaimana perekonomian di negaranya masing-masing. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadikan jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Jadi kawasan ASEAN berada di wilayah persaingan bagi pihak-pihak ya yang memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Jadi maksudnya kawasan negara ASEAN ya. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang timbul dalam negara-negara ASEAN itu atau juga negara-negara tetangga itu maksudnya ya. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Jadi sumber daya alam di masing-masing negara anggota ASEAN ada yang berbeda dan ada juga yang sama. Dan sumber daya alam ini menjadi kekuatan bagi negara masing-masing. Oke, perhatikan. Jadi kali ini kita akan membaca dari negara Brunei Darussalam. Jadi dalam pembelajaran ini kita harus membaca dan disimak dengan seksama. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi Brunei ini terkenal dengan mempunyai ladang gas alam dan minyak bumi yang sangat banyak. Oke, jadi negara Brunei juga terkenal dengan kemakmuran rakyatnya. Jadi mereka dikatakan bisa dapat makmur karena perekonomian mereka juga dari sumber daya alam dan gas alam dapat tumbuh dengan baik. Oke, selanjutnya perhatikan di sini negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang bermata pencarian sebagian besar penduduknya di bidang pertanian. Jadi hampir sama juga dengan Indonesia ya. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Jadi hasil pertanian di sana juga tumbuh dengan subur. Oke, selanjutnya perhatikan ya. Ini negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Dan negara Indonesia juga lebih luas lautan daripada daratan. Sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dan juga di sini ya dapat dikatakan tanah Indonesia itu tumbuh dengan subur sehingga dapat dikatakan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Makanya dikatakan negara Indonesia adalah negara agraris. Oke, perhatikan ya. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Jadi negara kita sumber daya alamnya sangat kaya ya, baik di darat maupun di laut. Contohnya seperti dari laut kita sudah bahas ya, berbagai jenis ikan yang menjadi sumber daya
alam dan kekayaan potensi yang tinggi. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi untuk perkembangan ekonomi tadi seperti saya katakan ya, bisa juga dari pertanian, bisa juga dari hasil laut, dan juga dari pariwisata. Oke. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata juga ya sangat dikembangkan di negara Indonesia, karena negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang masing-masing negara mempunyai, masing-masing daerah mempunyai keunggulan daerah masing-masing. Contohnya seperti Pulau Bali, contohnya di Sumatera seperti Danau Toba. Jadi masing-masing itu mempunyai keunggulan yang dapat meningkatkan sektor pariwisata. Oke. Jadi dari negara ASEAN kita sudah membahas 3 negara ya. Nanti di pembelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan lagi bahas negara ASEAN yang lainnya. Oke. Selanjutnya perhatikan untuk tugas. Jadi dari yang kita bacakan tadi, kan tugas dari hari ini ayo membaca. Jadi coba simak baik-baik masing-masing negara yang ada tadi, ada 3 ya. Jadi setelah benar-benar bisa disimak, anak-anak bisa nanti dapatlah menyimpulkan bagaimana perekonomian di masing-masing negara tadi. Yang pertama itu Brunei Darussalam, yang kedua Filipina, dan ketiga Indonesia. Kalau ada yang kurang paham, boleh dibaca dari buku lain, atau boleh juga dari internet, atau masih kurang paham, boleh WA kepada saya. Oke, tugas kita hari ini ya, tuliskan kesimpulan perekonomian dari teks bacaan negara Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Oke. Perhatikan di sini ya. Kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Tulisannya harus rapi dan bersih. Setelah selesai, kirim ke WA pribadi Miss. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. See you again, student.